Aneh kan? Ini batin ya, ini batin ya, ini batin bukan perkara lahir ya. Perkara lahiriahnya bener, tapi di batinnya kok nggak pas ya sama Tuhan. Saya bilang, "Kok bisa begini ya? Kenapa ini ya? Ada apa?" Terus kan nggak mau dong, ya. Kan nggak salah rapi, betul nggak? Tapi kalau kita rapi, lalu ketemu orang nggak rapi, kita ngamuk, kita marah, itu yang melesetnya. Menganggap kita baik, kita lebih baik dari orang lain. Enggak. "Oh saya nggak ngerokok, dia jahat." Bukan itu. "Oh saya nggak judi, dia judi. Saya nggak minum, dia peminum. Saya lebih baik dari dia." Jangan, ukuran kita bukan seperti itu, saudara. Saudara nggak lakukan hal-hal yang jahat seperti itu. Tapi kita lakukan apa? Kita khawatir. Sama nggak jahatnya? Sama. Khawatir terus saudara. Apalagi diungkapkan 2025 ini akan krisis moneter. Saya bilang itu saya dengar dari tahun 97. Betul nggak? Kok kita masih ada hari ini? Ada yang sudah nggak makan 3 hari angkat tangan? Ada nggak? Kalau nggak makan 3 hari jangan pulang habis ini. Saya kasih sembako. Betul-betul kalau 3 hari nggak makan itu. Nggak kan? Pak Alek masih makan hari ini? Sarapan tadi pagi? Bagus. Ya, tapi kita khawatir terus ya. Oh, itu kan tandanya kita nggak percaya Tuhan. Kita lihat hal lahiriah. Donald Trump lihatnya hal lahiriah. Ayo begini, oh dia presiden. Nggak bisa. Seseorang kalau belum menetes cinta di hatinya, nggak akan bisa. Tema khotbah saya hari ini, menetes sampai ke hati. Mesti menetes. Kalau belum menetes ke sini, kita mau ngomong apapun nggak bisa. Saudara mau ingetin anakmu, "Nak, jangan main game nak, ayo nak. Rusak matamu." Jelas kan? Betul nggak? Jangan. Kemarin kami ketemu dengan satu keluarga yang anaknya lagi sakit. Dia bilang, "Pak, wah sekarang di rumah sakit tuh anak usia kecil-kecil aja 3 tahun sudah kena kanker." Kecil-kecil. Sampai bingung orang tuanya, dari mana masuknya? Akarnya dari mana sih? Dilihat secara genetika, nggak ada. Papa mamanya sehat, nggak ada yang kena kanker. Nenek kakeknya dari dua belah pihak nggak ada yang kena kanker. Anak 3 tahun, saudara. Kankernya apa yang ada macam-macam. Ini yang beratnya gitu loh. Mesti kemoterapis berapa gitu. Saya bilang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kita masih ada hari ini betul-betul anugerah Tuhan. Tapi tidak cukup di situ. Kita masih hidup dalam cinta itu sampai menetes di hati kita. Kalau itu sudah menetes sampai di hati kita, Bapak Ibu. Teman saya bilang kiamat. Betul-betul kiamat. Punah. Punah nggak ada lagi kitanya. Nikmat. Jangan pernah berpikir kita lebih baik dari orang lain. Oh dia melakukan kejahatan ini, dia melakukan kejahatan ini. Banyak kita ukurin gitu saudara. Tapi kita apa? Kita juga punya banyak keinginan. Keinginan demi keinginan kita. Oh kita mau capai terus, saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Banyak target. Baru pulang dari Jepang misalnya gitu ya, atau dari Korea, baru pulang nyampe. Udah lagi mikir, mau kemana, kemana. Itu kan keinginan. Ya, ya, belum menetes. Saya mau mengajak kita membuka di dalam Roma pasal yang ketujuh. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu? Roma pasal yang ketujuh, kita akan melihat mulai dari ayat 18-nya. Sudah? Kita baca bersama-sama Roma pasal yang ketujuh ayat 18. 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Perhatikan. Paulus berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baik sebagai manusia. Tidak ada. Tidak ada betul-betul. Itu mesti kita sadari. Jangan pernah kita berpikir, oh
Saya mau jadi suami yang baik, saya mau jadi papa yang baik, saudara. Ya, papa yang baik, kalau anaknya mau apapun dikasih. Ya, biasanya anak-anak bayi kecil senangnya apa Bapak Ibu kalau dikasih? Apa biasanya yang kita bawa? Permen, betul ya? Tapi ini beda Pak, senangnya apa? Angpao. Jadi kalau udah dapat angpao, "Ini kan punyaku." Oke, kalau udah punyaku, dia mau beli permen sebanyak-banyaknya, kan uangku. Kacau lah dunia, uangku sudah, udah. Orang tuanya nggak berdaya. Wah, kalau papanya sering kasih permen, mau apapun dibeliin gitu, kalau mamanya enggak gitu. Wah, anak-anak akan berkata, "Papaku baik, mamaku jahat." It karena ukuran baiknya hanya memberi. Justru kalau papanya kasih anak itu permen terus, justru kalau papanya kasih anak tuh handphone terus, iPad terus, saudara, main itu terus, itu bukan papa yang baik justru. Itu papa yang menjerumuskan anaknya. Betul nggak? Saya nggak heran sekarang saudara, kalau saudara mau buka toko, salah satu toko yang lagi ramai hari ini adalah toko optik, toko kacamata. Ini rame nih, rame. Karena apa? Lihat aja anak-anak sekarang. Cukup sudah kacamata saudara. Kenapa? Mereka mainnya handphone, iPad, radiasi. Ini yang Paulus katakan, tidak ada. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saya bilang 6 tahun Tuhan sudah ngomong sama kita tentang cinta, cinta, cinta. Yuk, kalau kamu hidup dalam cinta enak banget. Kamu jadi anak-anak juga enak, jadi teens enak, jadi youth enak. Kamu nggak butuh apapun. Kamu tidak butuh siapapun. Kenapa? Sang cinta itu sudah cukup memuaskan hidup kita. Dan kita nikmati itu. Tapi Pak, kenapa Pak? Saya tahu mau itu Pak, tapi kenapa saya jatuh lagi? Saya kayak rokok, udah tahu itu membunuh. Teman saya kena kanker, kanker paru-paru. Ya. Teman saya kena apa, jantung pasang ring. Ringnya bukan sedikit, udah belasan. Tapi tetap nggak berhenti ngerokoknya. Tetap loh. Itu kan wah ngeri sekali itu. Nanti kalau matinya, lalu kita berkata lagi, mati dengan tenang, dengan damai. Kembali ke rumah Bapa di surga. Itu kembali ke rumah Bapak di surga atau kembali ke rumah Bapak pendusta? Coba, ya kan? Tapi mau diusahakan, nggak bisa. Ingat, nggak bisa. Saudara mau usahakan berhenti merokok, saudara usahakan berhenti khawatir, saudara mau usahakan, enggak lah, saya nggak mau sakit hati, saya nggak mau terluka. Wah, kita berusaha bikin goal, bisa? Nggak bisa. Cuman satu yang bisa kita lakukan, menyerah. Tuhan, aku mau tapi aku nggak sanggup. Saudara, Tuhan bawa saya hari-hari ini, Tuhan ajarin saya gitu. Saya bilang, "Kenapa ya Tuhan ya kok hidup ini kok stuck? Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah." Batinnya ya. Kalau di luar Saudara itu dinamika kehidupan. Saudara jangan toko ada ramainya, ada sepinya gitu ya. Ya nikmati, ya nikmati. Jangan ramainya nikmati. Atau ada yang ramai juga nggak nikmati juga karena terlalu ramai. Pusing. Enggak. Itu dinamika kehidupan ya. Ya ada ramainya, ada sepinya. Tapi di batin kita kan harusnya tidak. Betul nggak? Di batin kan kita harusnya terus kan. Kamu tidak pernah turun, apa kamu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Itu kan batin kita masih begitu. Tapi kenapa tidak? Karena ingat, manusia adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tubuh. Waktu kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Roh kita beres. Saudara gampang gak masuk surga? Gampang. Terima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Terima Tuhan Yesus, masuk surga enggak?
masuk, yes. Tapi tidak cukup masuk surga. Perhatikan ya, nggak cukup. Ketemu pemilik surganya enggak. Itu persoalannya. Banyak orang masuk surga, tapi nggak ketemu sama pemilik surganya, nggak ketemu sama Tuhan Yesusnya. Nanti saudara, ekor dari naga tua itu, dia akan menarik menyeret sepertiga penghuni surga. Sepertiga penghuni surga akan diseret. Untuk apa? Masuk di dalam lubang kekekalan itu. Berarti apa? Tapi kalau orang ketemu sama penghuni surganya, ketemu dengan Tuhan Yesusnya, bersatu dengan Tuhan Yesusnya, ya nggak bisa ketarik lah. Nggak bisa kan dia udah menyatu dengan Tuhan kan. Yang tidak menyatu dengan Tuhan ada di surga, tapi nggak menyatu dengan Tuhan. Ingat ya. Makanya Paulus bilang Filipi pasal yang kedua ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu keselamatan jiwa. Ya, jiwa kita ini loh. Keinginan, pikiran, perasaan, kehendak ini. Ini wilayah permainan setan di situ. Maka dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Istri mau merubah suami, Pak berhenti ngerokok Pak, Pak berhenti minum Pak berhenti judi Pak. Kan bagus kan. Tapi bisa gak? Gak bisa. Gak akan bisa. Justru waktu kita ngomong gitu makin menjadi lagi. Ya kan? Frustasi kita. Tuhan kan saya udah berdoa, kok makin jadi? Padahal apa? Tuhan mau berurusan dengan pribadi kita masing-masing. Kalau ini suami istri, saya suami mau begitu. Tuhan sedang berurusan denganmu bu. Hatimu yang Tuhan mau. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku nyerah, aku gak sanggup. Dia kan milikmu Tuhan. Silakan Tuhan. Udah. Udahnya bukan pangku tangan, enggak. Ngomong tetap ngomong, nasihati tetap nasihati. Tapi beda, tidak ada lagi muatannya untuk dia berubah. Saudara, kita sendiri aja tidak bisa mengubah diri kita. Apalagi mengubah orang lain. Gak bisa, gak sanggup. Saya dibukakan Tuhan hari ini, kenapa? Tak gitu kan? Ya, kenapa kok belum di tracknya Tuhan? Padahal saya sudah mati, ego sudah mati, Tuhan Yesus sudah ada dalam diri saya. Saya percaya Tuhan Yesus ada dalam diri saya. Kenapa tidak on the track? Kenapa enggak pas relnya dengan Tuhan? Tuhan mulai bukakan. Kenapa? Karena masih akunya mau dihidupin. Ya, saya dibukakan tipuannya itu di minder. Ternyata saya ini aslinya orang yang minder. Minder itu karena dari ketertolakan. Ingat ya, saya nggak perlu ceritakan lagi kan saya tertolak, saya dikasih orang ya. Saudara mungkin sebagai anak yang tertolak. Papa mamamu mau anak cewek, lahirnya engkau cowok. Atau papa mamamu mau anaknya cowok, lahirnya cewek. Kan tertolak. Ya, orang yang hidupnya tertolak, itu akan bawanya minder. Akan bawanya minder gitu. Atau dia akan berusaha menyenangkan orang lain supaya dia diterima kan. Atau dia akan berusaha sekuat tenaganya untuk keluar dari keminderan. Kalau dia miskin, keluar dari kemiskinannya. Dia kaya, nanti dia sombong. Ingat kan? Jadi minder sama sombong tuh sama nggak? Sama, kembaran. Hanya beda situasi kondisi aja. Ya, kalau dia susah, dia ketemu orang pinter, dia kurang, dia minder. Tapi kalau dia ketemu orang lebih bodoh daripada, dia sombong. Jadi sama aja, setannya sama. Oh, bilang gitu ya. Jadi saya mau keluar dari keminderan saya berusaha. Dan berhasil. Wah itu tuh yang jadi persoalannya. Saya berhasil kan. Saya lihat saya lakukan apapun berhasil saudara. Nanam sayur sebentar aja di pinggir kafling bisa berhasil. Sebentar doang kan. Karena capek saudara. Energinya banyak keluarnya hasilnya sedikit. Ya, makanya saya bilang petani kasihan banget ya. Energinya banyak, keluarnya biayanya banyak, hasilnya itu kecil banget gitu loh. Gak sesuai gitu. Karena kan dia panen butuh dari nyemainya butuh 2-3 bulan kan. Jadi banyak sekali gitu. Berhasil. Ya,
Bahkan Herlin bilang kemarin, "Kalau saya jadi Pak RT-nya," saya bilang, "di perumahannya, dia senang," katanya gitu. Tapi begitu kenapa? Jadi RT pun ya pokoknya saya lihat nggak ada kendala lah urus AutoGate ya. Kita di RT kita kebagian 165 kartu gitu ya. Yang paling banyak RT 24, 800 lebih. Hampir 1.000 kartu ya. Di dia sampai 1.000 kartu loh. Ya, pusing RT kamu ya. Makanya jangan macam-macam kasihan dia. Berapa kali dia mau mengundurkan diri loh Stefanus. Tahu ya? Mereka semuanya kan Beverly Hills sama Westwood. Dia ketua RT-nya. Banyak banget gitu kan. Berhasil-berhasil semua gitu. Sehingga apa? Ketutup kan. Mindernya itu ketutup. Jadi apa? Sombong. Makanya kalau Bapak Ibu bilang, "Kamu sombong banget." Tepat, memang sombong. Tapi ingat, kan bukan aku. Minder, kan bukan aku. Betul nggak? Kalau menetes di hati saya, nggak ada penolakan kok. Nggak ada minder, nggak ada sombong, nggak ada. Kenapa? Karena aku tahu aku dicintai Tuhan Yesus.